Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf agak telat mulainya. Sebagaimana yang saya sampaikan, mungkin teman-teman sudah ada yang buka Google Classroom ya, sambil ini bisa buka Google Classroom untuk absensi. Jadi tadi di sana sudah saya sampaikan pagi ini kita akan coba untuk mengaplikasikan persamaan Lagrange dan persamaan Hamiltonian untuk menyelesaikan problem-problem di mekanika klasik ya, atau classical mechanics ya. Nah, langsung saja di sini sebelumnya saya buatkan PowerPoint. Oke, ini saya share screen tulis kita. Sebelumnya apakah sudah dapat dilihat di tampilan? Sudah, Pak. Sudah. Jadi pagi ini kita sifatnya gimana ya? Sifatnya diskusi saja. Kira-kira bagaimana cara menggunakan konsep Lagrange dan Hamiltonian ini pada classical mechanics ya. Jadi nanti ini sifatnya kita kerjakan sama-sama, bisa kita kerjakan sama-sama. Baik, di sini langsung saja. Untuk yang pertama, untuk problem yang pertama, sepertinya kamera saya ini apa namanya? Nggak gerak deh. Yaudah, saya izin matikan kamera ini ya, supaya suaranya agak lancar. Ya, Pak. Jadi untuk problem yang pertama, apa ya bagusnya? Yang paling sering kita kerjakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu contoh yang paling sederhana, yang paling sering kita bahas, misalkan menyelesaikan kasus pada tadi apa saya katakan, kasus pada pendulum ya, kasus pada pendulum atau bandul matematis misalnya, di mana kita anggap misalkan sebentar, kita anggap ada sebuah bandul dengan massa M di sini. Nah, kemudian bandul ini kita kasih simpangan theta misalnya ya. Nah, kita tahu bahwa apabila kasus ini kita selesaikan dengan konsep Newton, sebetulnya dari konsep Newton nanti dia akan lari juga sama ya, kita akan dibawa kepada second order differential equation ya, di mana solusinya kita akan diberikan kalau tak salah saya intinya itu omega kuadrat sama dengan G per L, sehingga dari sini kita bisa dapat periode misalkan T sama dengan 2pi, ini kita akarkan biar hilang kuadratnya, 2pi akar L per G ya, sebab T kan sama dengan 2 per omega. Atau kalau frekuensi ya berarti sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Nah ini kita sudah tahu ya, dan sudah sangat sering kita kerjakan baik di fisika dasar, di gelombang dan sebagainya. Dulu pun kita di awal-awal ketika kita harmoni osilator kita sudah ada juga jumpa seperti ini ya. Nah sekarang kita coba
bagaimana merumuskan problem ini berdasarkan konsep Lagrange. Misalnya ini panjang talinya kita anggap L tadi ya berdasarkan rumus ini, dan masanya M serta simpangannya adalah theta. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ingat, sebagaimana yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, Lagrangian L sama dengan rumusnya apa? L sama dengan T minus V ya. T minus V. Kinetic energi dikurang potensial. Itu adalah Lagrange. Sedangkan persamaan Lagrange itu sendiri, persamaan gerak Lagrange itu sendiri diberikan oleh D per dt dalam kurung apa kemarin del per del Q ya. Ini fungsi, boleh fungsi F kita buat del per del Q, QK ya. Kemudian ini dikurang, maaf ini kita buat del L ya. Del L per del QK dikurang del L per, ini del QK dot, tak salah saya ya. Del QK dot. Nah, coba ini sudah 2 minggu, sudah mulai lupa lagi ya. Del L per del QK sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan Lagrange kita. Persamaan 1 saya buat. Oke lah, persamaan 2. Persamaan satunya ini. Jadi dari 2 persamaan ini, kemarin sudah saya jelaskan sama teman-teman, bahwa urutan untuk kita mengerjakan problem menggunakan Lagrange atau Hamiltonian. Nah, urutan yang pertama saya buat di sini urutan. Nah, jadi ini saya ulangi lagi. Urutan yang pertama tentukan degree of freedom ya. Nah, degree of freedom ini, derajat kebebasan ini ya, QK ini. QK ini apa? Ada berapa QK-nya? Itu yang akan tentukan. Nanti kita tentukan. Yang kedua, karena L ini T kurang V, tentu kita harus tentukan kinetic energi T dan potensial V untuk memperoleh Lagrangian atau L. Nah, setelah itu yang ketiga barulah masukkan ke persamaan 2. Masukkan ke persamaan gerak Lagrange. Persamaan gerak Lagrange itu ya persamaan 2 ya. Nah, jadi itu urutannya kira-kira seperti itu. Saya rasa untuk kasus pendulum ini tidaklah terlalu sulit dan saya yakin kita bisa mengerjakannya. Baik, yang pertama saya buat simpel saja gambarnya. Saya ulangi. Ini theta, ini L, ini M. Nah, coba kita perhatikan, jika pendulum ini kita kasih simpangan theta seperti ini, maka apa yang terjadi? Jika kita lepaskan, otomatis dia akan berayun ke sini. Nah, berayun ke sini ya, maksimumnya ya pasti sekitar theta juga maksimumnya. Itu kalau tidak ada friction atau gesekan udara, ya pasti theta juga simpangan maksimumnya di sini. Sementara theta di sini nanti akan berubah-berubah nilainya dari theta, kemudian tetanya akan berkurang sampai tetanya sama dengan 0, kemudian naik lagi tetanya sampai theta. Misalnya contoh tetanya sekarang kita buat 10 derajat. Artinya garis L ini yang menghubungkan pusat rotasi ini dengan benda M akan sudutnya berubah-berubah. 10 derajat, 9, 8, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, sampai 8 lagi. Dan tidak mungkin lebih dari 8 ya. Nah, itu yang harus kita ketahui pertama. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, ada berapa derajat kebebasan dari gerak pendulum ini? Nah, ada berapa derajat kebebasan? Kira-kira kemungkinan pendulum ini untuk bergerak ada apa?
ada ya udahlah saya bahasakan bahasa simpelnya, ada berapa variabel yang akan berubah? Coba ada berapa variabel kira-kira yang akan berubah kalau pendulum ini berosilasi? Pak, 2, Pak. Apa-apa saja yang akan berubah? Variabel ini ada M, ada L, ada theta. Variabel tetanya aja yang berubah, Pak. Oke, berarti 1 ya, bukan 2 ya. 1 variabel theta. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ini harus tahu ya, semua kita harus tahu dan kita harus paham bahwa apabila ada kasus ini yang berubah itu hanya 1 variabel yaitu variabel theta saja. Nah, L tidak akan berubah panjangnya, tetap dia konstan. Massa juga tidak sudah pasti ya, konstan ya. Artinya cuma theta saja sehingga kita kita garis bawahi bahwa hanya terdiri 1 derajat kebebasannya, 1 degree of freedom ya. Nah, seperti ini. Apa itu? Yaitu theta, sehingga Q-nya sama dengan theta. Nah, seperti itu. Itu yang pertama yang harus kita tentukan. Sekali lagi, hanya 1 derajat kebebasan. Nah, sehingga dari sini ya udah, kalau kita sudah tahu, berarti derajat kebebasannya 1 yaitu theta. Berarti nanti kita QK-nya itu kita ganti dengan theta. Baik, itu sudah langkah pertama. Sekarang langkah kedua kita tentukan kinetic energy. Kinetic energy sama dengan, jadi sejak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, sejak kita mulai mempelajari Lagrange Hamiltonian, kita menotasikan kinetic energy itu dengan T ya, dan potensial energi dengan V. Kinetic energy yaitu setengah mv kuadrat. Nah, ingat sekarang ini kan geraknya gerak melingkar, angular ya, angular velocity, sehingga kita ambil hubungan dari V sama dengan R omega dari hubungan gerak melingkar, sehingga V kuadrat ini sama dengan setengah M R kuadrat omega kuadrat, di mana R kuadrat di sini adalah jari-jari. Dalam hal ini jari-jari adalah L, sehingga saya dapat menulis T sama dengan setengah ML kuadrat omega kuadrat. Nah, kita tahu derajat kebebasan kita tadi adalah theta, sehingga kita harus membawa fungsi kita ini sebagai fungsi theta. Supaya apa? Supaya bisa kita masukkan ke dalam persamaan gerak agar dapat kita diferensialkan ya. Nah, sehingga apa yang memungkinkan kita tukar dengan theta ya omega, di mana omega itu omega sama dengan turunan pertama daripada theta. Nah, seperti itu ya, theta dot turunan pertama. Nah, sehingga sekali lagi T sama dengan setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Nah, itu yang pertama, kinetics energy. Nah, lalu bagaimana dengan potensial energi? Potensial energi tentu MGH. Nah, sekarang H-nya itu kita lihat. H-nya itu kan sekarang tinggi dari permukaan, sekarang relatif permukaannya mau kita ambil di mana relatifnya? Boleh kita ambil di sini, boleh ya. Kita ambil sini. Boleh enggak Pak saya ambil titik nolnya di pusat rotasi? Ya boleh. Artinya kita sekarang diberi 2 alternatif untuk menentukan untuk menentukan tinggi itu boleh. Bisa kita ambil titik acuannya 0, misalnya titik pusat ini titik 0 ya. Atau titik acuannya pada titik terendah lintasan ayunan ini. Jadi terserah saja yang mana. Nah, sekarang kita ambil kali ini kita ambil kita ambil yang titik lintasan yang terendah ini saja, sehingga tinggi ini kita sebut sebagai H ya, tinggi relatif ini H. Ya sedikit menggunakan matematis, tinggi H ini ya tinggal kita proyeksikan ke sini, sehingga ini kan L, sehingga jarak dari sini sampai ke sini, nah ini kan pasti proyeksi daripada L, yaitu L cos theta ya proyeksinya.
Sementara di sini jaraknya adalah H. Nah, jarak sini. Otomatis sementara jarak totalnya, jarak sini sampai ke sini adalah L. Nah, maka H ini tentu dari sini kan H sama dengan L dikurang L cos theta. H sama dengan L dikurang L cos theta. Ya. Nah, atau H sama dengan L1 kurang cos theta. Nah, boleh seperti itu. Itu H, sehingga kita masukkan ke persamaan kita akan memperoleh V sama dengan MGL, L-nya MGH, maaf, MGH, yaitu MGL 1 dikurang cos theta. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan kita, ini persamaan 1 kinetik energi dan persamaan 2 potensial energi. Nah, sehingga dari sini dapat kita rumuskan Lagrangian L sama dengan, nah, tadi kan Lagrangian T dikurang V. T-nya adalah setengah ML kuadrat theta dot kuadrat dikurang V-nya sama dengan MGL 1 kurang cos theta. Nah, seperti itu. Saya harap sampai di sini tidak ada masalah. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari sini? Ya udah, sekarang kita coba untuk sebelumnya saya tulis dulu ya di layar berikutnya. L sama dengan setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Maaf, hilang, masih ada kan? Dikurang MGL 1 dikurang cos theta. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menuliskan persamaan Lagrangian. Oke, sudah. Ini persamaan, berarti persamaan kita yang ketiga ya. Persamaan 3. Maaf, suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang baru tadi setelah kita tentukan Lagrangian, baru kita masukkan ke dalam persamaan gerak Lagrange itu sendiri. Apa itu persamaan geraknya? Yaitu D per dt del L per del. Nah, tadi kan del QK dot. QK-nya itu sekarang kan adalah theta, sehingga ini per del theta dot. Ingat ya, kenapa kita ganti dengan theta dot? Karena derajat kebebasannya QK-nya itu tadi sama dengan theta, 1 derajat kebebasan. Dikurang del L per del theta, kita ganti QK sama dengan 0. Nah, sekarang coba. Tentu ini harus kita turunkan dulu ya, del L. Jadi saya masukkan del per del theta dot dari setengah ML kuadrat theta dot kuadrat dikurang MGL 1 kurang cos theta. Nah, coba ini berapa turunannya? Per del theta dot ya, berarti ini turunannya adalah 2 dikali setengah sama dengan 1, berarti ML, L-nya tetap konstanta ya di depan theta dot ya. ML kuadrat theta dot. Nah, oke ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena ini terhadap theta dot kita menurunkannya. Theta dot turunkan terhadap theta dot ya, tetap theta dot di sini ya, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1. Nah, itu sementara MGL 1 kurang cos theta, 1 kurang cos theta ini diturunkan terhadap theta dot otomatis sama dengan 0. Kenapa? Karena theta dotnya tidak ada. Ini tidak ada fungsi theta dot, sehingga dia konstan. Konstan diturunkan terhadap theta dot pasti sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah
ml kuadrat theta dot. Nah, jadi ini mohon diingatkan saya kalau saya nanti hilaf atau salah dalam menurunkannya. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita coba del per del theta. Nah, ini untuk menyelesaikan yang del L per del theta-nya. L-nya adalah setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurang mgl mgl 1 kurang cos theta. Nah, coba perhatikan kalau ini turunannya adalah, coba kita perhatikan. Kalau turunan dari setengah ml kuadrat theta dot kuadrat terhadap theta, ini hasilnya sama dengan 0. Ya. Sekali lagi hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia kan ini konstan ya. Konstan terhadap theta. Theta dot terhadap theta ya 0 kita turunkan. Sedangkan MGL 1 kurang cos theta, nah ini boleh kita pecahkan lagi. Ini dikurang MGL ditambah MGL cos theta. Karena negatif jumpa negatif ya, jadi plus MGL cos theta. Ini apabila kita turunkan terhadap del theta ini pasti sama dengan 0 ya. Karena theta tidak ada. Sedangkan ini otomatis ya turunan dari cos theta itu adalah min sin theta. Sehingga ini min dikali min sin theta menjadi plus sin theta. Sehingga hasilnya adalah MGL sin theta. Nah, saya buat di sini MGL sin theta. Nah, seperti itu. Turunan cos min sin jadi plus. Jadi plus, ini min ya. Maaf, ini masih ada min di sini ya 1. Nah, hati-hati. Di sini masih ada min di sini ya 1. Min MGL sin theta. Oke ya, dicek lagi ya plus minusnya. Tadi kan min cos theta diturunkan. Oke, kita ulangi ya. Ini negatif ini jadi plus MGL sin theta, ini berarti menjadi negatif MGL sin theta. Nah, jadi nanti tolong dicek lagi nih. Takut kadang saya mau cepat-cepat suka ini ya. MGL-nya kok bisa hilang ya, Pak? Gimana? MGL-nya itu kok bisa hilang ya, Pak? MGL ini? Iya. Ini MGL kita turunkan terhadap theta. Nah, saya buat sini del MGL per del theta. Nah, ini kan konstan. Konstan kita turunkan terhadap theta sama dengan 0 ya. Iya kan? Sama dengan misalnya X dx atau DC misalnya, DC per DX misalnya. Kan C ini konstan, iya, Pak. konstan Paham. sama dengan 0. Oke ya, itu maksudnya ya. Paham, Pak. Ya. Oke. Jadi itu, ini mohon dicek-cek minus-minus plusnya, sebab tadi minus MGL dikali dengan minus cos theta berarti menjadi plus MGL cos theta. Kemudian MGL cos theta ini menjadi minus lagi turunannya, sehingga minus-minus, nah ini MGL cos theta 0 dikurang dengan cepat sekali ya. Jadi dapat MGL sin theta. Nah, sehingga dari sini kita masukkan ke persamaan Lagrange kita akan memperoleh D per dt kita masukkan del L per del theta dotnya adalah ML kuadrat theta dot ya. Nah, ini harus hati-hati takut salah. Negatif kurang negatif MGL sin theta, saya buat plus saja langsung. Berarti ini menjadi plus MGL sin theta. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, sehingga
apabila kita selesaikan persamaan ini, tentu yang kita selesaikan cuma yang ini ya, D per DT dari ML kuadrat theta dot. ML kuadrat ini adalah konstan. ML kuadrat theta dot diturunkan terhadap DT akan mendapatkan theta double dot. Theta dot atau kecepatan omega kita turunkan terhadap waktu. Tentukan percepatan. Percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. ML theta double dot ditambah MGL sin theta. Nah, inilah persamaan gerak kita yang kita hasilkan dari Lagrange dan Hamiltonian. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Jadi kalau ditanya persamaan geraknya, motion equation-nya, ya ini persamaan 4 ya. Di mana ini dapat kita sederhanakan. Nah, ini ya, saya tulis ke sebelah, ML theta dot, ML kuadrat theta double dot, ditambah MGL, tadi? MGL sin theta, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan gerak yang dapat kita sederhanakan menjadi kalau kita ingin membuat persamaan ini lebih sederhana, coba kita apakan? L-nya ini dapat kita dibagi ML kuadrat. Ya. Jadi kalau saya maunya ini di sebelah kiri ini theta dot saja, berarti kita sama-sama kita bagi dengan ML sama-sama, sebelah kiri dan sebelah kanan dibagi dengan ML kuadrat. Boleh ya, sama-sama kita bagi dengan ML kuadrat. Sebelah kanan kita bagi dengan ML kuadrat. Sebelah kanan dibagi dengan ML kuadrat, ya tetap 0 hasilnya ya, tidak akan berubah. Sebelah kiri gimana? ML kuadrat dibagi ML kuadrat, habis. Tinggal theta double dot. ML dibagi dengan ML kuadrat, M-nya habis, dan akan L-nya juga habis, tetapi muncul L di bawah 1. Itu ya, sebab ini L kuadrat di bawah ya. Sin theta, sehingga theta double dot ditambah G per L sin theta. Nah, inilah bentuk sederhana dari persamaan gerak kita. Jadi sebetulnya persamaan tadi sudah boleh. Dan kalau kita buat yang lebih sederhana, persamaan 5 ini ya juga boleh, terserah saja ya. Kalau saya melihatnya sampai ke persamaan tadi pun sudah benar ya. Ini kalau kita ingin menyederhanakan. Nah, lagi-lagi apabila kita lihat persamaan ini ya pasti adalah persamaan second order differential equation ya. Nah, di mana apabila kita ingin menyelesaikannya, kita harus mengetahui syarat batasnya. Contoh syarat batasnya. Kapan bisa terjadi kasus pendulum ini supaya dia hanya theta saja degree of freedom-nya, yaitu apabila kita beri sudut kecil. Kita beri dia sudut yang kecil. Kalau sudutnya besar, apa yang terjadi? Kalau sudutnya besar, bisa saja selain dia berayun ke kiri ke kanan, dia sedikit berotasi. Dia tidak pada bidang monitor kita ini saja lagi, tetapi dia bisa saja keluar dari bidang monitor sedikit, masuk ke bidang monitor handphone kita, monitor layar kita ini sekarang. Bisa dipahami maksud saya kan? Artinya tidak 2 dimensi lagi gitu, sudah 3 dimensi dia. Kalau tetanya ini besar, apa maksud saya kan? Jadi saya ulangi, untuk supaya kasus pendulum ini hanya terdiri atas 1 degree of freedom theta, atau bahasa ininya lah, supaya dia terjadi osilasi 2 dimensi, maka kan tetanya harus kecil, syarat tetanya harus kecil. Itu sudah lama kita pelajari ya, dari fisika dasar sampai ke gelombang dulu ya. Syaratnya theta harus kecil. Kalau tetanya besar, bisa saja ini nanti akan terjadi 3 dimensi osilasinya.
Kalau 3 dimensi ya tidak theta saja, ada variabel lain lagi, bisa saja lebih dari 1 degree of freedom. Jadi syaratnya sekali lagi harus tetanya kecil. Nah, syarat theta kecil. Nah, sehingga kalau tetanya kecil itu maka nilai sin theta ini nilainya hampir sama dengan theta itu sendiri. Nah, sehingga theta double dot ditambah G per L theta sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Nah, inilah persamaan kita. Ini persamaan untuk syarat kita theta kecil. Kalau persamaan umumnya yaitu persamaan 5. Nah, ini persamaan 6 untuk theta kecil. Ya udah, kalau dari sini berarti kita dengan mudah melihat bahwa persamaan harmoni osilator apa? Persamaan harmoni osilator itu adalah del F per del T kuadrat, del kuadrat F per del T kuadrat ditambah omega kuadrat F sama dengan 0. Kan itu ya persamaan harmoni osilator ya. Nah, persamaan osilasi kita, sehingga ya kita samakan, artinya sekarang omega kuadrat sama dengan G per L, atau omega sama dengan akar daripada G per L. Oke, sekarang kita cross check jawaban kita dengan yang pertama tadi. Ya udah, berarti benar ya, omega kuadrat G per L. Nah, itu. Oke. Kira-kira seperti itu cara kita menyelesaikan problem yang sangat sederhana pada pendulum ini menggunakan konsep Lagrangian dan ini Lagrangian. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada masukan, silakan. Sebelum kita coba untuk kasus yang lain ya. Jadi intinya itu, saya kembali mengingatkan urutannya itu yang pertama setelah kita dapat degree of freedom-nya atau koordinatnya ya. Degree of freedom itu bisa kita konotasikan dengan koordinat ya. Koordinatnya apa? Koordinatnya ya kalau dia pendulum tadi kan theta koordinatnya, bukan XY. Kenapa tidak XY ya? Yang paling mudah itu theta. Bisa dengan XY tetapi complicated ya, harus nanti akan berbentuk diferensial ya, tidak bisa kita selesaikan. Bisa tapi dengan menggunakan metode numerik ya. Tetapi kalau dengan theta ya kita bisa langsung mengerjakannya. Kenapa? Karena dia satu variabel saja. Nah, kemudian setelah itu ya kita tentukan kinetiknya. Setelah kinetik, tentukan potensial, lalu kita peroleh L. L-nya itu nanti pasti fungsi daripada QK dot dan QK. Atau kalau dalam kasus kita yang barusan ini, fungsi daripada theta dot dan fungsi daripada theta, di mana dapat kita masukkan ke dalam persamaan gerak Lagrange itu sendiri dengan mendiferensialkannya terhadap waktu, dan kita akan dibawa kepada second order differential equation. Nah, itu kita lanjutkan ke problem selanjutnya.